Perkenalkan, nama saya Cahyani. Di sini saya akan mendemonstrasikan 60 langkah APM. Berikut di dalamnya juga ada tindakan amiotomi, tindakan episiotomi, dan juga tindakan epidemiologi. Nah, sebelumnya kita persiapkan alat terlebih dahulu. Kita siapkan alat pertolongan kesehatan sudah disiapkan. Kemudian di sini juga ada APD untuk menolong, ada pakaian untuk ibu, dan juga ada pakaian untuk bayi. Dan juga di sini disiapkan larutan klorin 0,5%, kemudian ada air GTP dan tempat pakaian kotor. Dan juga kita siapkan lingkungan yang tertutup untuk menjaga privasi ibu. Nah, sebelum tindakan kita lakukan inform konsen terhadap ibu. Permisi ibu, perkenalkan saya dan Cahyani. Di sini saya yang akan menolong persalinan ibu pada hari ini. Apakah ibu bersedia untuk ditolong persalinan oleh saya? Ya, bersedia. Nah, ketika ibu sudah mengikuti, kita melihat adanya tanda gejala gangguan. Nah, tanda gejala gangguan ini ada dorongan dingin beneran pada ibu, kemudian ada tekanan pada anus, kemudian dari minumnya menonjol dan membuka dan sphincter anusnya membuka. Nah, setelah adanya tanda gejala gangguan, kita cek kelengkapan peralatan persalinan kembali, kemudian kita patahkan ampul oksitosin. Kita patahkan ampul. Kemudian kita masukkan spek 3 cc ke dalam wadah kapusek dengan tidak menyentuh bagian dalam. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita pakai comek. Setelah kita pakai comek, kita cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan juga air bening. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita keringkan. Setelah itu kita pakai handscoot pada satu tangan kanan saja. Setelah itu kita pinggirkan setengah pohon. Kemudian kita masukkan oksitosin ke dalam spek. Kemudian simpan lagi ke dalam wadah kapusek. Kemudian kita tutup kembali. Nah, setelah itu kita pastikan pembukaan lengkap pada ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan darah, tujuannya untuk mengetahui kemajuan persalinan dan juga pembukaan apakah sudah lengkap atau belum. Nanti saya akan memasukkan diri saya ke dalam tabel ibu ya Bu. Nanti ibu bisa tanya setelah pelan-pelan apa ibu bersedia. Bersedia. Baik, setelah itu kita pasang tulang terlebih dahulu. Maaf ya. Kemudian juga kita pasang tanda pet. Setelah itu kita dekatkan alat. Kita dekatkan bengkok. Kemudian kapas GTP kita juga buka. Kemudian kapusek. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita pakai handscoot pada satu tangan kiri. Kemudian sebelum kita cek permukaan, kita lakukan perubahan hijau terlebih dahulu. Maaf ya, kita ambil kapas GTP, kita bersihkan labia mayor terjauh dari atas ke bawah. Kemudian setelah itu labia mayor terdekat dari atas ke bawah. Kemudian labia minor terjauh dari atas ke bawah. Labia minor terdekat dari atas ke bawah. Kemudian kita bersihkan dari atas vestibul, perineum sampai ke anus. Nah, setelah itu kita lakukan pipi. Ibu, ini bisa tarik nafas ya Bu. Nah, kita masukkan dimulai dari jari tengah, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Kita cek. Di sini hasilnya mulutnya sudah tidak terlambat, yang artinya bukan sudah lengkap. Kemudian satu tutupan masih utuh, presentasi kepala, kemudian tidak ada batangnya lebih. Nah, penurunan kepala sudah ada pada bidang kejiwa. Kemudian setelah itu kita lakukan amiotomi. Tangan kanan tidak dikeluarkan, kita ambil setengah koper. Kemudian kita susuri. Setelah itu, setelah sampai di puncak jari, di ujung jari, kita belokkan. Kemudian melindungi supaya air ketuban tidak menyembur. Kemudian kita korek. Setelah itu, kita ambil kembali setengah koper. Tangan kiri bisa kita
simpan di bengkok atau langsung masuk ke dalam laboratorium. Nah, tangan kanan tetap dipakai apa? Kemudian kita tegakkan selaput ketuban dan kita juga pastikan bahwa presentasi adalah belakang kepala berburu kecil dan juga tidak ada hambatan jalan kaki. Setelah itu, ibu tarik nafas ya bu, keluarkan. Nah, kemudian setelah itu kita celupkan tangan ke dalam air klorin dan membukanya secara terbalik. Setelah itu, bereskan alat-alat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan denyut jantung. Kita berikan gel terlebih dahulu. Kita hitung DJJ dengan 1 ml. Alhamdulillah ya, untuk DJJ-nya normal 140. Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, alhamdulillah ya Bu, mukanya sudah lengkap, kemudian keadaan janinnya juga alhamdulillah baik ya Bu. Nanti Ibu bisa boleh menerap, kalau misalkan ada mules ya. Nah, cara menerapnya yaitu mata tetap terbuka, kepala diangkat, kemudian lihat ke perut ya. Kemudian menerapnya seperti BAB yang keras. Nanti Ibu tapi bisa pegang betisnya dan dimakan gitu ya. Dan juga nanti keluarga mohon dibantu untuk memberikan Ibu saat Ibu istirahat ya, dan juga bantu untuk posisi yang benar ya. Baik, nah setelah itu kita siapkan peralatan persalinan. Kita pasang kain. Kita pasang kain sepertiga bawah bokong itu. Kemudian kita pasang 2 kain dengan putih yang itu. Kita lebarkan dulu. Kemudian kita letakkan alat. Kita letakkan satu set, kemudian kita buka, kemudian kita letakkan bengkok, dekatkan kepada placenta, kemudian kita pakai APD. Kita pakai kacamata Google, kemudian kita pakai masker, kita pakai butuh kepala. Setelah itu kita pakai sepatu bot. Lalu kita pakai handphone steril kembali. Setelah suboksiku tampak diameter 5 sampai 6 cm, tangan kanan melindungi perineum dengan lipatan sepertiga kayu, kemudian tangan kiri melindungi puncak kepala supaya tidak terjadi defeksi terlalu cepat. Ibu boleh mengalami Bu? Bu, semangat Bu. Ayo Bu, lagi Bu. Ya, Bu, itu pelan-pelan ya Bu. Nah, setelah kepala keluar, kemudian kita bersihkan dengan kasar wajah bayi dari lendir dan juga darah. Kemudian setelah itu kita cek apakah adanya lilitan atau tidak. Kemudian kita tunggu sampai putaran paksi luar secara spontan. Setelah putaran paksi luar, tangan kita secara dipanjangkan, kemudian melahirkan tarik ke bawah untuk menekan bahu anterior, kemudian tarik ke atas untuk menekan bahu posterior, kemudian kita sanggah mata dan kepala bayi, kemudian angkat sambal susun. Alhamdulillah ya Bu. Kita lakukan penilaian secara selintas. Hasilnya bayi menangis kuat, kemudian kulit kemerahan, kemudian kemesotan aktif. Setelah itu kita letakkan di atas perut ibu dengan kepala lebih rendah daripada badan, kemudian kita keringkan. Kita keringkan dari kepala sampai kaki, dan juga kecuali tangan. Kemudian setelah itu kita ganti handuk yang basah. Kemudian kita taruh di tempat pakaian kotor. Setelah itu bungkus lagi bayi. Kemudian kita cek apakah ada janin kedua atau tidak. Hasilnya tidak terdapat janin kedua. Kemudian setelah itu kita beritahu ibu untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan vaksinasi tujuannya untuk membantu merangsang kontraksi angin dan mempercepat pembuahan plasenta. Oke, diskusi ya. Kemudian kita lakukan penyuntikan vaksinasi pada setiap 3 kanan bagian luar. Kemudian kita cubit.
Kemudian setelah itu lakukan aspirasi terlebih dahulu dan masukkan. Setelah itu masukkan ke dalam safety box. Setelah melakukan penyuntikan oksitosin, kita lakukan jepit potong pada terpusat. Setelah kira-kira 2 menit dan setelah kita lakukan penyuntikan oksitosin, kita lakukan jepit potong pada terpusat. Kita ambil flap, kemudian kita lakukan urutan 2-3 cm dari pusat bayi sambil dilindungi. Kemudian kita lakukan urutan lagi dari frame pertama 2 cm. Kemudian kita lindungi dan potong tali pusat. Kemudian setelah itu ganti oleh flap umbilical. Kemudian kita berikan bayi kepada ibu untuk melakukan IMD atau metabolic selama 1 jam. Nah, setelah melakukan penyuntikan oksitosin, kita lakukan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 ini dimulai dari penyuntikan oksitosin. Karena oksitosin telah diberikan, langsung saja kita melakukan PTT atau penegangan tali pusat terkendali. Nah, PTT ini dimulai dari pindahkan flap 5-10 cm di depan kurva dengan melakukan urutan terlebih dahulu pada terpusat. Nah, setelah itu tunggu uterus berkontraksi. Setelah adanya kontraksi uterus, tangan kita mendorong secara perlahan atau mendorong ke arah ibu secara dorsal-kranial. Kemudian tangan kanan megangkan tali pusat, lakukan penegangan jalan dengan arah pantai. Kemudian setelah adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu tali pusat memanjang, adanya semburan darah dan uterus globuler, kita pindahkan lagi flap dan melakukan urutan terlebih dahulu. Tidak terlalu panjang. Nah, setelah itu, setelah adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, kita tegangkan ke bawah setelah dengan kurva jalan lahir, kemudian kita tegangkan ke atas, dan setelah plasenta nampak di depan kurva, kita ambil plasenta dengan kedua tangan dan putar searah jarum. Kemudian kita lakukan pilin. Setelah itu letakkan plasenta di wadah plasenta. Oke. Setelah lahir plasenta, kita masak uterus dengan jarum jam sambil kita cek kelengkapan plasenta. Di sini plasenta lahir lengkap. Kemudian setelah itu kita cek apakah adanya laser perineum atau tidak. Kita cek dengan masa searah jarum jam 3, searah jarum jam 6, searah jarum jam 9, searah jarum jam 12. Hasilnya tidak ada perubahan pada jarum lahir atau laser perineum. Pada kala 4 kita cek kontraksi uterus, pastikan uterus berkontraksi dengan baik atau berapa keras. Kemudian juga pastikan kandung kemih kosong, dan jika kandung jenuh kita lakukan kateterisasi. Setelah itu kita celupkan kedua tangan serta ke dalam air klorin. Kemudian kita ke air PTT, bersihkan dari gerbang darah. Kemudian kita keringkan. Nah, setelah itu kita ajari keluarga untuk melakukan masas serus. Ibu nanti boleh dibantu ya Bu untuk melakukan masas rahimnya. Pastikan kandungnya itu terlalu keras ya Bu. Nah, kalau misalkan benar-benar boleh melakukan masas searah jarum ya. Seperti ini ya Bu. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan nadi, kemudian tekanan darah dan juga suhu ibu. Nah, setelah itu juga kita lakukan evaluasi estimasi jumlah pendarahan. Nah, setelah itu kita lakukan pemantauan selama 2 jam. Nah, pada pemantauan selama 2 jam ini kita akan melakukan pemantauan pada nadi, tekanan darah, kontraksi uterus, kemudian kandung kemih dan estimasi jumlah pendarahan, kemudian juga suhu. Nah, setelah itu, pada pemantauan ini 1 jam pertama itu setiap 15 menit sekali dan pada 1 jam kedua itu setiap 30 menit sekali. Kemudian setelah itu kita lakukan dekontaminasi perawatan. Setelah itu kita buang sampah atau bahan yang sudah terkontaminasi. Kemudian kita dekontaminasi alat ke dalam air solid selama rendah selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita bersihkan ibu dari lendir dan darah. Masukkan ke dalam air PTT. Nah, kemudian kita bisa mengolah ibu dari wajah jika ibunya berkeringat. Ibu maaf ya Bu. Nah, setelah itu kita juga mengelap badannya dari keringat dan juga ketiaknya dan juga tangannya, maaf ya Bu. Kemudian setelah itu celupkan ke dalam air PTT, kemudian kita lap perut ibu, kemudian ke paha ibu. Bu,
Kemudian kita celupkan lagi ke dalam air PPT, bersihkan, bersihkan di bawah bawah. Setelah itu kita pakaikan pembalut bersalin pada ibu. Maaf ya, diangkat. Nah, setelah kita pakaikan pembalut, kita juga pakaikan ibu celana dalam, kemudian pakaikan ibu baju dan selimut. Kita lipat underwear dan kain bekas pakai, kemudian kita simpan di tempat air kotor. Kemudian kita dekontaminasi tempat persalinan dengan air klorin. Kita bersihkan tempat persalinan. Kita lepaskan handscoot ke dalam air klorin secara terbalik. Kemudian kita cuci tangan 6 kali dengan sabun dan juga air mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lepaskan APD. Nah, setelah kita lepaskan APD, kemudian kita lengkapi pantograf. Nah, setelah itu, setelah 1 jam IRD, kita lakukan juga pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kemudian kita lakukan penyuntikan vitamin K dan juga pemberian salep mata. Setelah 1 jam pemberian kita lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan episiotomi. Nah, tindakan episiotomi ini adalah pengguntingan jalan lahir supaya dipermudah proses persalinan. Nah, tindakan episiotomi ini juga dilakukan karena adanya indikasi seperti perineum kaku, bayi besar, atau misalkan dislexia baku. Nah, sebelum melakukan episiotomi, kita lakukan inform consent terlebih dahulu kepada ibu. Ibu, di sini karena perineumnya kaku, nah saya akan melakukan tindakan episiotomi. Tindakan episiotomi ini adalah penyuntikan pada jalan ibu agar mempercepat proses persalinan atau pembuahannya bayi. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, setelah inform consent, kita siapkan alat, kemudian lakukan anestesi terlebih dahulu pada perineum ibu dengan lidocaine. Nah, penyuntikannya itu yaitu secara dibuka sambil masukkan lidocaine sambil menarik keluar. Nah, setelah itu pastikan anestesinya sudah bekerja. Ibu, apakah terasa nggak, Bu? Nggak. Itu kita lakukan tindakan episiotomi. Sini saya akan melakukan episiotomi medialis atau lurus dari perineum ke anus. Kita lindungi perineum, kemudian lakukan pemberian dan cepat. Setelah itu kita lanjutkan janin, kemudian juga nanti jangan lupa kita lakukan hekting perineum. Kemudian sekarang kita lakukan hekting perineum. Hekting perineum ini dilakukan ketika adanya laserasi pada jalan lahir. Nah, sebelumnya sudah dilakukan anestesi terlebih dahulu atau penyuntikan lidocaine. Kemudian kita lakukan hekting yang pertama dengan teknik jelujur, dimulai dari 1 cm di atas area yang akan dijahit terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita lakukan hekting secara jelujur.
Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.